Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah teman-teman sekalian, yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Darmawati, kemudian teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Bank Syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang wajib dilakukan. Untuk itu tugas awal yang harus dilakukan pemimpin adalah seleksi calon pegawai guna menempati pos-pos atau tempat-tempat pekerjaan yang telah ditetapkan. Pemilihan karyawan merupakan aktivitas kunci untuk menentukan jalannya sebuah perusahaan. Maka para pemimpin harus selektif dalam memilih calon pegawai. Mereka adalah orang yang berkompeten, memiliki pengetahuan yang luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya atau amanah. Seleksi calon karyawan merupakan persoalan krusial atau yang sangat penting. Rasulullah bersabda, ketika kamu menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, "Hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia?" Rasulullah SAW bersabda, ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Hadis ini menuntut agar seleksi harus dilakukan secara amanah, dalam artian sesuai dengan komitmen awal, pos mana yang akan ditempati, dan jika seorang telah memenuhi kepakaran dan kompetensi yang diinginkan, maka tidak ada alasan untuk menolaknya, dan jika tidak, maka tidak ada alasan untuk menerimanya. Hal ini juga berarti bahwa seleksi karyawan yang asal tidak akan membawa kemajuan pada perusahaan, terutama terkhusus pada perbankan syariah. Kemudian pembentukan SDM pada bank syariah. Masalah SDM yang dihadapi saat ini cukup menjawab apakah sistem ini berhasil atau tidak. Maka sudah saatnya pengembangan sistem pendidikan, terutama ekonomi Islam, diarahkan pada pendidikan yang bersinergi. Dalam pendidikan yang bersinergi dapat digambarkan sebagai berikut. A. Pemerintah sebagai penanggung jawab terlaksananya pendidikan yang baik, mengkomunikasikannya kepada Bank Indonesia sebagai lembaga tertinggi dan pembina perbankan Indonesia. Kemudian B. BI dan BS berkoordinasi pada perguruan tinggi untuk mendidik dan menyiapkan output yang dibutuhkan, sehingga dengan komunikasi ini mahasiswa tidak dikorbankan. Setelah tamat, mereka dengan mudah dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pendidikan seperti inilah yang disebut dengan pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan pasar. Kemudian kompetensi pengelolaan SDM berbasis syariah. 1. Fungsional kompetensi, yaitu kemampuan SDM yang berkaitan dengan background dan keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan analisa keuangan syariah. Kemudian 2. Behavioral kompetensi, yaitu kemampuan SDM untuk bertindak efektif, memiliki semangat atau ghirah syariah, fleksibel, dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta berorientasi pada hasil yang sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu rule kompetensi, yaitu SDM yang mampu memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran dan perusahaan, cepat menangkap perubahan, dan mampu membangun hubungan dengan yang lain. Kemudian yang keempat, core kompetensi, yaitu SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi, misi, makna, dan value serta budaya perusahaan, terutama bisnis syariah, dalam rangka meningkatkan eksistensi perbankan syariah dalam lingkup perbankan nasional. Bank Indonesia telah merancang program akselerasi untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Di antara sasaran kebijakan dan program akselerasi BI tahun 2007-2008 adalah 1. Mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang. Kemudian 2. Memperkuat permodalan, manajemen, dan SDM bank syariah. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peranan pemerintah atau otoritas fiskal dan BI atau otoritas perbankan dan moneter sebagai penggerak pertumbuhan. 4. Melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah
untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kemudian karakter personal untuk menjadi SDM yang kompeten di bank syariah. 1. Banking knowledge, yaitu ilmu perbankan. Maksudnya di sini ialah secara lebih luas seorang bankir syariah itu harus mengerti tentang dasar-dasar ilmu perbankan. Kedua, immediate result atau produktivitas. Maksudnya seorang bankir syariah juga harus mengetahui tentang produktivitas perbankan syariah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, syariah knowledge, yaitu pengetahuan tentang syariah. Maksudnya itu SDM harus paham betul terkait dengan syariah. Kemudian 4, attitude knowledge, yaitu sikap, akhlak atau kepribadian dan kebiasaan, ya. Kemudian yang kelima, managerial skill, yaitu kemampuan memimpin seorang SDM. Dan karakteristik atau kategori SDM insan yang baik untuk menjadi seorang bankir yang baik, yaitu harus ditopang dengan nilai-nilai moralitas, estetika, etika, kerendahan hati untuk memberi lebih dari sekedar yang seharusnya kepada segenap nasabahnya, terbingkai dengan nilai-nilai spiritual dan mendedikasikan karya dan kinerja dengan poros ihsan bekerja, membekali diri kita dengan pemahaman dan peningkatan ilmu terhadap konsep dan operasional bank syariah, menjadikan pribadinya adalah pribadi dengan SDS, yaitu sumber daya syariah. Di balik karakter personal untuk menjadi SDM yang berkompeten dalam bank syariah, seorang bankir syariah juga harus memiliki nilai-nilai SDI atau sumber daya insani yang mengarah kepada isfat Rasulullah, yaitu 1. Sidik, yaitu menggambarkan kejujuran yang sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi kerja antara bank dengan mitra kerja dan memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kedua, amanah, yaitu menggambarkan integritas yang dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana-dananya dikelola secara benar. Kemudian, tanggung jawab secara berkesinambungan, melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Kemudian sifat yang ketiga yaitu tabligh, menggambarkan kompetensi pekerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya bersikap transparan, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik atau sahibul mal, sehingga timbul rasa percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dan dana investasi atau mudharrib. 4. Patona, yaitu menggambarkan kemampuan komunikasi dan hubungan personal dan leadership. Dari syarat ideal tersebut, hal yang menurut keyakinan saya sendiri bahwa saya sudah berkarakter personal untuk menjadi seorang bankir perbankan syariah baru dari segi sikap dan kebiasaan yang sesuai dengan syar'i atau syariat. Baik, kita lanjutkan saja. Maaf, kami mohon bimbingannya kepada ibu dosen kita yang tercinta. Kemudian apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilahkan bisa langsung ke kami atau ke ibu dosen kita, Bu Darmawati. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.